Hanifah kan? Ya, Pak. Soleha mana Soleha? Ada? Terima Hadir, kasih, Pak. Update terbaru ada Soleha? Sudah siap itu, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan hari ini ringan ya. Saya minta waktunya 10 menit lah. Jam 10.10 kita selesai ya. Masalikul illah ya. Pembahasan hari ini adalah masalikul illah. Apa artinya masalikul illah? Cara kita mengetahui ilatnya. Jadi kias itu nggak serta merta, oh ini ilatnya sama, udah bisa dikiaskan, nggak bisa. Tapi ada caranya, ada cara untuk istimbat. Cara mengetahui bahwa ilat ini sesuai, ilat ganja sesuai dengan ilat khamar. Itu namanya masalikul illah. Yang pertama masalikul illah, nih tadi yang saya sampaikan, proses kias tidak hanya terjadi oleh kesamaan sifat. Tadi sifat ganja dengan sifat khamar sama nggak? Berbeda, Pak. Ya. Sama Pak, memabukkan. Sama memabukkan kan? Whisky, wine, topi miring kalau kata Soleha ya. Nah, itu sama nggak sifatnya dengan khamar? Sama kan? Yang ada pada asal dan farah itu sama. Namun juga harus memiliki dalil yang memungkinkan sifat itu dapat dijadikan ilah. Berarti harus ada cara untuk mengetahui ilah itu betul-betul sama. Pengertian ilah. Kemarin yang disampaikan oleh Hamidah, apa itu ilah? Ilah itu yang menyebabkan perubahan. Kamu makan anggur, ada perubahan nggak? Ada apa? Apa perubahannya? Kamu makan anggur? Minumannya Pak. Jadi sultan untuk saat itu ya, menjadi menjadi orang kaya sementara, lebih fresh maksudnya ya. Tapi ada yang minum anggur mabuk, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Anggurnya itu disimpan selama 1 tahun, lalu diperas, lalu diminum. Menimbulkan perubahan nggak? Menimbulkan perubahan. Maka ilah itu secara etimologi atau secara bahasa yang menyebabkan perubahan. Contoh yang ditulis, penyakit itu dikatakan ilah. Penyakit dikatakan ilah. Kondisi kamu sebelum sakit, segar nggak? Segar, Pak. Ketika kamu Segar, Pak. dikena sakit, maka berubah menjadi lemas. Contoh lainnya, putus ya, menyebabkan perubahan nggak putus? Ya, Pak. Iya Pak. Wilda senyum-senyum aja sambil membayangkan. Menyebabkan putus itu menyebabkan perubahan. Apa perubahannya? Dari yang dulunya semangat, bangun tidur itu langsung cari HP ya, bukan sholat, bukan wudhu, tapi langsung nyari HP. Ada nggak WA ya? Nah, sekarang ketika putus, boro-boro mikirin WA kan, bawaannya nangis saja, nyari tisu. Nah, itu namanya ilah, menyebabkan perubahan. Secara terminologi atau secara istilah, bahasa Arabnya al-wasfu al-mu'arrafu lil hukmi. Apa artinya? Suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum. Paham nggak? Mencari sifatnya. Jika sifatnya sama, maka itu menunjukkan dalil. Contoh, biasanya pasangan kamu itu tiap hari WA, tiap hari
udah makan belum, tiap hari selamat tidur dan sebagainya, tiap hari misalnya datang ke rumah. Nah, tiba-tiba mendadak selama seminggu nggak pernah WA, nggak pernah datang ke rumah, itu ilat bukan? Ada sifat bukan itu? Sifat bukan? Ani, sifat bukan, Han? Sifat ya. Sifat menunjukkan bahwa pasanganmu ada perubahan. Sifat itu menunjukkan suatu hukum. Hukumnya dia sudah tidak mau lagi atau ada masalah. Contoh, orang yang maling atau orang yang mencuri itu ketika diinterogasi ada beberapa sifat yang mempengaruhi bahwa dia adalah pencurinya. Entah itu dari tatapan muka, tatapan mata, gerakan yang di bawah alam sadar ya. Ketika ditanya misalnya garuk ini hidung, coba teman-teman perhatiin kalau ngaca misalnya lagi kondisi jatuh hati misalnya, itu banyak gerakan di bawah alam sadar. Atau misalnya naik di atas panggung, orang kelihatan di atas yang demam panggung itu pasti hidungnya digaruk-garuk terus, padahal hidungnya itu nggak gatel, terus tangannya begini nih. Nah, itu adalah sifat yang menunjukkan bahwa dia demam panggung. Itu maksud dari terminologi al-wasfu wal-mu'arrafu lil hukmi. Kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa itu al-mu'athiru fil hukmi yaj'alahu bija'alihi ta'ala la bidzat. Artinya adalah pengaruh dari sebuah hukum. Ya, pengaruh dari sebuah hukum. Next, sampai sini paham ilat? Admin Lambe paham? Alhamdulillah, paham Pak. Alhamdulillah. Paham, Pak. Oke. Selanjutnya, ini kenapa nggak hilang ya? Macam-macam ta'lil. Macam-macam yang menunjukkan ta'lil itu ada dua. Satu namanya ta'lil tasyri', yang kedua namanya ta'lil qiyasi. Ta'lil tasyri' di sini adalah mencari ilat yang sudah ada ketentuannya dalam nasnya. Paham? Paham, Oke. Bapak. Contohnya, orang-orang yang layak zakat, ada yang tahu? Masih ingat? Fakir, terus miskin, Miskin. terus Mu'alaf. mualaf, Gharib. mualaf, Gharib. gharim, terus Amin. musafir. Nggak ada musafir. Fisabilillah, ibnu sabil, ya, dan seterusnya. Mualaf masuk nggak di dalam itu? Dia layak untuk mendapatkan zakat. Termasuk. Layak, Pak. Layak. Di zaman Umar menghilangkan orang mu'alaf mendapatkan zakat. Itu kiasnya bagaimana? Bahwa hukum yang berlaku di zaman Nabi itu sudah tidak berlaku lagi di mana? Di zaman Umar. Karena Islam itu sudah meluas, sudah banyak negara yang dibuka, maka itu umat Islam lebih membutuhkan. Kaum fakirnya masih lebih butuh, kaum miskin masih lebih butuh. Berarti bergeser di situ ilatnya. Ilat yang tadinya mu'alaf itu dulu di zaman Nabi diberikan,
Kenapa? Contoh, ketika sahabat Nabi itu banyak yang pindah agama ke Islam, hijrah ke Madinah, dia meninggalkan keluarga, hartanya, seluruh rumahnya. Berarti dia datang apa isinya? Hanya pakaiannya saja, maka dia diberikan zakat. Tapi di zaman Umar, umat Islam itu lebih butuh daripada mu'alaf, maka dihilangkan orang yang mu'alaf. Contoh lainnya, di zaman Umar ibnu Abdul Aziz, ya, di zaman Umar ibnu Abdul Aziz, sampai Umar ibnu Abdul Aziz membuat edaran, barang siapa yang menemukan fakir miskin maka akan dapat hadiah. Saking jayanya zamannya Umar ibnu Abdul Aziz, tidak ada lagi kaum fakir miskin. Itu taklil, berarti bergeser ilatnya, itu tasyri'i. Kalau qiyas ini yang tidak ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Gimana, paham yang ini? Belum. Belum, Pak. Hah? Belum. Yang Masih. mana yang belum? Yang mana? Masih muter-muter. Saya ulang lagi pelan-pelan ya. Ta'lil untuk mendapatkan ilah. Ilah tadi apa? Ini si namanya tuh. Tanda lah. Menyebabkan Tanda, betul, tanda. Tanda. Apa? yang menyebabkan perubahan. Yang menyebabkan perubahan. Oke. Islam itu memberikan zakat kepada orang-orang yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, kan? Iya. Lil fuqara'i wal masakini wa ibnis sabili wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa ibnis sabilu fi sabilillah, dan seterusnya. Mohon maaf, takut salah saya bacanya. Ya kan? Ilatnya kenapa? Karena mereka adalah orang yang membutuhkan. Fakir membutuhkan makan, miskin membutuhkan untuk makan beberapa hari. Apalagi al-gharimin, orang-orang yang berhutang, butuh nggak? Tuh, mu'allafah qulubuhum tadi saya contohnya mengatakan mu'allaf qulubuhum di zaman Nabi, ketika dia hijrah berarti meninggalkan seluruh hartanya dan keluarganya. Apa yang dia miliki ketika hijrah? Hanya pakaiannya. Ya kan? Butuh nggak dia uang untuk makan, untuk sehari-harinya? Butuh. Nah, tapi di zaman Umar, karena ilat yang tadi adalah membutuhkan ya, di zaman Umar mu'allafah itu tidak dapat zakat. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah banyak. Islam itu bukan hanya di Madinah dan di Mekah saja sekarang di zaman Umar, tapi sudah meluas ke Persia, meluas ke Romawi di atas, meluas ke Syam. Berarti banyak nggak kaum muslimin? Banyak, Pak. Banyak nggak kaum fuqara masakin? Sedikit. Sedikit. Banyak, Pak. Makin lebih banyak yang tadinya cakupannya hanya Madinah dan Mekah fakir miskinnya, jadi bertambah cakupannya. Dia sudah menguasai Syam misalnya, menguasai Persia. Berarti kan di tiap tempat itu ada kaum fakir miskin nggak? Ada, Pak. Nah, maka Umar mengambil keputusan orang mu'alaf ini tidak usah diberikan karena kaum fakir miskin itu lebih membutuhkan. Jelas? Jelas, Yunita? Padahal di dalam Al-Quran mu'allafah itu harus dapat kan? Iya, Pak. Iya, tapi diutamakan kaum musliminnya. Contoh deh, ini contoh real aja yang sekarang ya. Di zaman COVID ini ada pembagian apa namanya itu? Yang kemarin menteri yang ketangkep, bansos ya namanya ya, bantuan sosial ya. Iya, Pak. Pertanyaan saya, jika orang kaya dia dapat dan beberapa orang fakir miskin nggak dapat, banyak yang protes nggak? Banyak, Pak. Banyak, ya itu sama keputusan yang Umar ambil. Daripada kita berikan kepada mu'alaf, masih banyak kaum fakir miskin yang belum dapat. Oh, iya. Mafhum? Mafhum.
Berarti Yang lain yang belum paham tanya, nggak apa-apa. nas yang di Quran itu Pak nggak berlaku dong atau gimana? Ini mana tadi? Ketentuan hak hukum dapat diteruskan berlaku atau sudah sepantasnya berubah. Sudah berubah. Kondisi zaman Nabi, mu'alaf itu butuh uang. Kondisi zaman Umar Ibn Khattab ya, itu lebih mengutamakan kaum fakir miskin karena bergeser. Kaum fakir miskin lebih banyak. Karena menyebarnya Islam ya Pak gitu. Betul. Contoh misalnya Yunita ini adalah ratunya Jakarta. Berarti Yunita ini hanya mengurus kaum fukara miskin, mu'alaf dan sebagainya yang hanya di Jakarta kan. Kamu nggak ngurusin Jawa Tengah kan. Tapi besoknya kamu membuka Jawa Tengah. Berarti kamu ngurus nggak masyarakat Jawa Tengah? Mengurus Pak. Bertambah nggak kaum fakir miskin ya? Bertambah karena Bertambah. menyebarnya wilayahnya juga. Betul. Aku Iya Pak, paham Pak. yang lain silakan kalau belum paham. Ini udah kelewatan waktunya, harusnya sampai 10:10. Ayo. Bapak, berarti ini dalam arti kan ilat yang mendasarinya itu telah bergeser. Nah, berarti ditandai dari kekhalifahan Umar, terus seterusnya nih Pak sampai sekarang itu memang udah nggak bisa dipakai lagi ataukah benar-benar menyesuaikan gitu Pak? Kalau misalkan pas di Umar kan nggak bisa gitu. Terus kalau sekarang barangkali kalau bisa gitu gimana Pak? Oke, saya kasih contoh yang real sekarang. Contoh Baznas, Badan Zakat Nasional ya, mengadakan beasiswa untuk mahasiswa nggak? Iya Pak. Iya, ada. Lebih banyak beasiswa untuk mahasiswa atau membagikan sembako untuk kaum fakir miskin? Beasiswa kayaknya Pak. Lebih kepada kaum fakir miskin. Beasiswa saya tanya, Yunita dapat nggak dari Baznas? Cindy dapat nggak? Enggak kan? Enggak. Baznas itu memberikan berarti ya. Kenapa? Karena mahasiswa itu dianggap adalah fisabilillah, masuk Ibnu Sabil juga, ya. Apa deh? Mau makan? Sama tete anak. Tete anak sana. Udah sana, ya. Tutup lagi nak. Oke? Boleh dilanjut? Boleh dilanjut apa cukup? Boleh Pak. Ini saya udah bikin materi semudah mungkin dibanding kamu baca buku. Dan kalau misalnya ada yang pengen lebih tahu ya, misalnya itu yang lebih mendalam lagi, baca dulu beberapa referensi, 1, 2, lanjut S2. Saya cukup memberikan hanya dasar-dasarnya. Selanjutnya macam-macam masalikul ilah, macam-macam cara mendapatkan itu ilatnya. Itu yang pertama nakliyah, yang kedua ijtihadiyah. Apa itu nakliyah? Nakliyah itu yang ada nasnya. Yang ada nasnya di Al-Quran, ada nasnya di Sunnah, ada nasnya di Ijma. Ijtihadiyah itu adalah hasil usaha ulama untuk mendapatkan suatu hukum. Saya ulang, macam-macam untuk mencapai atau untuk menganalisa sebuah ilah. Contoh, tadi kalau saya kasih contohnya adalah pasanganmu ya tiba-tiba cuek. Perlu nggak dianalisa? Perlu. Yunita misalnya nitip mata-mata.
masukkan dalam aplikasinya pengintai. Itu kan menganalisa. Kenapa berubah ya? Oh ternyata dia sering ke rumah yang di daerah gang mana gitu ya. Diminta tiba-tiba minggu depan sampai di rumah itu ternyata perempuan lain. Itu kan analisa untuk benar nggak sih perubahan itu karena sesuatu yang lain. Jelas? Nakliyah nanti kita bahas. Yang pertama nakliyah. Masalikul illa an-nakliyah. Yang pertama namanya nas, yang kedua namanya ijma. Satu nas, satu ijma. Oke? Oke. Yang pertama, nas itu ada dua, namanya nas sharih sama nas zahir. Nas sharih sama nas zahir. Oke, nas sharih itu jelas. Nasnya itu jelas banget. Nasnya itu apa? Jelas. Saya bacakan ya ayatnya. Min ajli dzalika. Min ajli dzalika. Min ajli artinya apa? Yang mondok. Yang mondok. Lulusan kontol ada nggak di sini? Winda. Nggak tahu, Pak. Ini kan dari Gontor. Min ajli dzalika wirda. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Karena. Ingat ya tadi ilah tadi. Saya katakan Yunita. Mengintai pasangannya karena. Kan? Katabna ala bani Israel. Kami memberikan hukum untuk Bani Israel. Suatu hukum. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh suatu nyawa tanpa hak ya maksudnya atau merusak di bumi, maka dia ibaratnya seperti dia membunuh seluruh orang yang ada di dunia. Paham? Ketika kamu membunuh, ketika ada orang yang membunuh, akan terjadi permasalahan nggak? Jadi, Pak. Ada Pak. Jadi ada yang mau balas dendam, ya kan? Ini di Arab ini, ketika misalnya marga ini ada jangan di Arab deh. Yang lagi rame itu di mana tuh? Di Kalimantan ya kalau nggak salah. Dulu tuh pernah kasus antara warga setempat dengan orang Madura. Ya kan? Karena terbunuhnya satu orang dari marga itu, satu marga nggak terima. Maka Allah itu membuat hukum untuk Bani Israel saat itu, siapa yang membunuh nyawa dengan tanpa hak, maka dia membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha fakannama ahyanna sajami'a. Dan barang siapa yang menghidupkan manusia, maka dia dianggap adalah menghidupkan seluruh manusia. Itu nasnya sharih. Apa sharih itu? Min ajli dzalika. Oleh karena itu. Tadi kata Wirda ya, oleh karena itu. Kenapa Allah itu mengkiaskan bahwa orang yang membunuh, ini kias bukan, membunuh orang tanpa hak seperti membunuh seluruh manusia.
Paham nggak? Nah, sorry. Belum, Ya. Pak. Belum. Gimana ya, pelan-pelan. Tadi kan saya sudah bilang, ketika ada suatu marga, misalnya orang Madura membunuh orang Sampit ya, yang di Kalimantan itu ya. Contoh marga apa ya yang di Indonesia? Masalah Indonesia ini nggak terlalu keras mengenai suku. Kalau di Arab ini suku A dengan suku B, anak kecil di suku A membunuh anak kecil di suku B, itu satu suku itu semuanya mau perang menyerang suku B. Allah mengkiaskan orang yang membunuh tanpa hak itu sama dengan dia membunuh orang lain. Seluruh manusia. Suku A perang dengan suku B. Selesai ya. Generasi selanjutnya, ada nggak dendam untuk kesukuan? Perang lagi nggak nanti? Kira-kira. Bisa Belum, jadi, Pak. Pak. Perang lagi. Generasi yang kedua sudah perang. Nanti ada lagi generasi ketiga. Generasi keempat sampai saat ini. Maka Allah mengatakan, karena itulah saya bilang kalau yang membunuh tanpa tanpa hak, membunuh orang tanpa hak itu sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Sampai? Nah, sorehnya di sini adalah oleh karena itu. Ilatnya apa? Pembunuhan. Maaf, Pak. Ya, silakan. Membunuh tanpa hak itu maksudnya gimana ya, Pak? Kamu misalnya tiba-tiba nggak seneng yang namanya Hamidah. Hamidah nyuruh masuk kelas mendadak ya, contohnya. Padahal harusnya kan masuk jam 1. Kamu orangnya emosian, samperin Hamidah, langsung dibunuh. Kamu berhak nggak untuk membunuh Hamidah? Enggak, Pak. Nggak berhak. Contoh lain yang berhak ya, membunuh berhak ya. Perempuan yang sudah beristri berzina dengan suami yang beristri, boleh nggak dibunuh dua-duanya? Boleh di dalam Al-Quran. Karena itu zina muhson. Karena dia sudah punya istri, kenapa dia harus berhubungan badan dengan istri lain? Itu berarti membunuh, ada hak nggak? Ada, Pak. Jelas? Atau kamu membunuh Hamidah karena Hamidah mengambil jodohmu misalnya. Hak kamu apa kan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, yang kedua nas zahir wasyariqu wasyariqa faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Orang yang mencuri maka potonglah tangannya. Kalau orang korupsi, ada nggak wal korupsiah? Nggak ada, Pak. Faktau nggak ada kan? Maka di sini ilatnya adalah ya. Maka ilatnya di sini adalah mencuri. Faktau. Ini talilnya di sini. Alasannya yaitu kita harus memotong tangannya. Di Arab ya, karena di Arab baru di Arab ya, saya nggak tahu ya, entah ada orang dalam dan sebagainya ya. Di Arab itu menerapkan hukum syariah. Jika kamu maling sekali, enggak ditahan, kayak SP1, SP2, SP3 ya, surat peringatan. Jika dia maling, maka dipotong tangan kanannya nih dari sini, pergelangan tangan ya. Dia maling lagi, potong di sini. Maling lagi dipotong dari sini. Maling lagi di sini. Masih maling lagi kakinya. Lagi nanti tangannya nih dari sini. Maling lagi dari sini. Habis itu
ke paha apa habis. Itu hukum Islam. Nah, kenapa orang korupsi, pejabat kita itu masih tetap korupsi? Ya karena dia kan dihukumnya penjara. Penjara hanya 4 tahun. 4 tahun juga fasilitas di dalam selnya kan luar biasa ya. Ya betah dia bisa internetan, bisa WA. Dia bisa mengundang perempuan lagi ke dalam selnya. Bagi yang ikut berita ya. Soleha benar gak Soleha? Iya, Pak. Tuh. Ya maka dia nggak akan ada jera. Tapi sama ya, Itu Pak, korupsi itu sama mencuri sama ya, Pak? Sama kan bedanya ya, Pak? korupsi itu merasa itu haknya. Kalau mencuri dia nggak merasa itu haknya. Dia tahu itu hak orang lain. Ya. Korupsi ini gini loh. Korupsi itu nggak diambil semua. Contoh, ada bantuan untuk kaum mahasiswa dapat beasiswa per orang 5 juta. Nah, si pejabat tersebut karena dia ngerasa dia kerja, diambillah 10% misalnya. 1 juta. Anggaplah ada di Indonesia 1 juta mahasiswa. 1 juta rupiah dikali 1 juta manusia, mahasiswa, berapa kan totalnya? Dia ngerasa itu haknya. Saya lanjut ya. Soalnya sebentar lagi kalian masuk kelas. Masalikul ilah kedua itu dari ijma. Dari ijma. Contohnya apa? Di situ ada yang bisa baca. Hak mendahulukan perwalian nikah saudara kandung atau saudara sebapak kepada hak waris. Paham dah? Kenapa wali perempuan itu diambil dari sebelah bapak dulu? Kalau sebelah bapak nggak ada, baru ke sebelah ibu. Hamidah misalnya orang tuanya jangan Hamidah lah. Si A ini, perempuan A ini, orang tuanya sudah tidak ada bapaknya. Maka yang boleh menikahkan Hamidah itu adalah saudara-saudara dari bapaknya. Kalau tidak ada saudara dari bapaknya seluruhnya misalnya, baru pindah ke saudara dari ibunya, mau itu pamannya dari ibu, mau itu sepupunya dari ibu dan sebagainya. Nah, dikiaskan dari mana? Dikiaskan dari warisan yang dibagikan dulu apa? Yang dari segi bapak dulu baru ke ibu. Itu dari ijma. Sepakat sahabat saat itu. Suara saya terlalu keras ya, soalnya saya nempel di sini. Enggak kok, Pak. Enggak, Pak, biasanya. Sedang, Pak. Itu dari ijma. Selanjutnya, ini terakhir aja. Masalikul ilah al-ijtihadiyah. Tadi apa? Masalik ilah apa tadi? Cara mendapatkan ilah secara nakliyah, secara nas. Ada Quran, ada sunnah, ada Ijma. Oke, sekarang kita ke masalikul ilah ijtihadiyah dari para ulama. Yang pertama namanya al-ima. Wirda, mana wirda? Iya, Pak. Apa itu ima? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ima itu adalah isyarat. Sebentar ya. Ya, assalamualaikum. Belum. Ya udah. Ya. Ima itu adalah petunjuk. Al-ima adalah petunjuk. Atau apalagi isyarat.
Kalau tadi kata Yunita tanda. Contohnya langsung ke contoh, saya nggak perlu jelasin lagi. La yaqdiyanna hakimun baina itnaini wa huwa ghadbanun. Gak boleh seorang hakim membuat keputusan dalam kondisi emosi. Ghadban apa Wirda? Wirda, ghadban apa? Marah, Pak. Marah. Berarti di sini ada dalil, ada hadis yang mengatakan nggak boleh seorang hakim membuat keputusan hukum dalam kondisi marah. Isyaratnya marah di sini, apakah benar hanya marah? Nah, ijtihad para ulama mengatakan marah di sini kata ghadban. Ghadban ini ilat bukan? Berarti kalau dia tenang, boleh nggak memutuskan hukum? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ghadban berarti di sini ilat ya. Pertanyaan ulama saat itu, ghadban ini benar-benar harus marah aja? Kalau dia lagi mabuk misalnya, boleh nggak memutuskan? Nggak boleh, Pak. Kalau dia lagi stres, boleh nggak memutuskan? Enggak, Pak. Misalnya, nggak boleh kan? Nah, maka ulama saat itu mengatakan bahwa ijtihad ini, ijtihad para ulama, kondisi ghadban ini bukan hanya marah, tapi bisa dia tidak sadar, dia tidak waras, lupa ingatan. Itu nama ima. Itu semuanya petunjuk bahwa cara berpikirnya kurang. Jelas? Jelas semuanya? Petunjuk bahwa berpikirnya kurang. Itu gimana, Iya. Pak? Iya. Logika akalnya berkurang. Kalau misalnya dia lagi sakit, boleh nggak memutuskan? Enggak. Nggak boleh, karena cara berpikirnya kan berubah, berkurang kan? Iya. Itu namanya al-ima. Cara menunjukkan ilah menurut para ulama saat itu ijtihadnya. Yang kedua, al-munasabah. Al-munasabah. Apa itu al-munasabah? Di situ sebelahnya baca. Di syariah apa? Tujuan syariat. Ada yang tahu tujuan syariat apa?